Oke, welcome back to channel Uncle Adi. Kali ini Uncle Adi akan membahas tentang 4 rekomendasi jam tangan kalau teman-teman sekalian pengen mulai serius untuk terjun atau setidaknya mencoba-coba dalam dunia jam tangan. Nah, ini adalah pendapat pribadi Uncle. Jadi 4 rekomendasi ini adalah sesuai dengan pengalaman Uncle sendiri. Dan sebenarnya semua brand jam tangan yang akan Uncle sebutkan itu sudah terpampang di masing-masing diwakili oleh satu jam ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke brand jam yang pertama, yang tidak lain tidak bukan adalah Casio. Oke, Casio ini sebenarnya sudah sangat dikenal sebenarnya, apalagi dia sudah cukup lama di Indonesia. Sebenarnya semuanya juga cukup lama, tapi Casio ini dikenal dengan produsen jam tangan yang memproduksi jam tangan dengan harga yang cukup terjangkau. Salah satunya adalah A168W ini, malah bunyi nih. Oke. Nah, A168W ini harganya adalah cuma mungkin sekitar 300 atau 400 ribuan untuk saat video ini direkam ya. Jadi kalau mau yang lebih murah ada itu yang F91W kayak gitu-gitu, itu ada. Kalau mau cari yang lebih oke lagi sebenarnya ada juga dari Casio juga, lini jam G-Shock. Nah, ini salah satu contohnya G-Shock yang aku punya adalah G-Shock GBD 200. Nah, ini sudah bisa untuk notifikasi di smartphone. Jadi jam ini bisa dikonekin sama smartphone. Sebenarnya ada yang lain juga, ada Edifice, ada ProTrack, ada Shin atau BBG. Itu macam-macam, silakan teman-teman pilih sesuai dengan budget dan preferensi bentuk atau desain teman-teman sekalian. Oke. Kita move ke jam yang kedua, yaitu adalah Citizen. Citizen ini adalah satu top of mind untuk jam tangan, terlebih jam tangan yang otomatis atau juga jam tangan yang sebenarnya dari solar power. Kalau yang ini kebetulan adalah jam Citizen Yuyosa, ini movementnya otomatis. Jadi dia ada rotornya di belakang, kemudian dia hand winding. Dan menurutku Citizen ini adalah salah satu jam yang istilahnya sangat worth it untuk dibeli. Apalagi akhir-akhir ini Citizen itu lagi rajin mengeluarkan seri-seri yang cukup oke di pasaran. Salah satunya yang mengawali adalah Citizen Yuyosa ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin agak malas dengan jam tangan otomatis gitu ya, karena pengen yang simpel-simpel aja, malas mau hand winding, mau ngatur jam jam detik sama menitnya gitu, itu bisa pakai aja jam Citizen yang solar power. Nah, Citizen sendiri punya paten atau punya trademark sendiri untuk jam solar power ini, namanya adalah Eco Drive. Oke, jadi ini secara simpel adalah solar power. Solar power itu adalah jam, dia menggunakan baterai, mesinnya quartz, tapi dia bisa mengubah energi matahari atau cahaya itu menjadi power untuk menghidupkan jam ini gitu. Bahkan untuk Eco Drive sendiri itu bisa mengubah artificial light atau cahaya buatan. Misalnya adalah lampu yang sedang Uncle pakai ini bisa diubah menjadi daya untuk menggerakkan jam Citizen ini. Oke, kita lanjut ke brand ketiga.
Nah, brand ketiga ini adalah Orient. Nah, sebenarnya Orient ini dari keempat brand yang ada di meja ini, sebenarnya Orient mungkin salah satu brand yang secara popularitas masih kalah dibanding keempat, dibanding yang jam-jam yang lainnya ini. Tapi Orient ini adalah salah satu jam dari Jepang yang kualitasnya bagus dan sangat worth it untuk dibeli. Dan kebanyakan jam-jam Orient itu adalah jam-jam yang memiliki price to value yang bagus, atau dalam kata simpelnya adalah jam yang murah tapi speknya nggak kalah, kayak gitu. Contohnya adalah Orient Bambino ini. Nah, ini adalah jam dress watch Bambino yang dibuat oleh Orient. Ini kalau di Seiko itu ada Seiko Presage untuk dress watchnya. Nah, untuk Orient bisa jadi alternatif ini, gitu. Terus juga sebenarnya Orient itu punya brand saudara mirip ya, namanya adalah Orient Star. Nah, sama-sama Orient sih sebenarnya, cuma kalau dari yang aku baca-baca ini bisa dikoreksi kalau salah. Orient Star itu adalah brand yang dipakai untuk bikin yang lebih luxury daripada yang Orient biasa, gitu. Oke, untuk Orient kayaknya cukup. Kita move ke yang terakhir. Yang terakhir adalah brand Seiko. Nah, ini ketutupannya, soalnya sekarang waktu aku tag ini udah jam 12 malam. Nah, Seiko ini menurutku adalah jam tangan yang top of mind untuk jam tangan otomatis Jepang itu di Indonesia. Mungkin di dunia juga bisa dibilang top of mind. Untuk kualitasnya bagus banget. Untuk Seiko yang recommended dari Uncle Adi untuk seri-seri awal bisa untuk nyoba itu adalah Seiko 5. Nah, Seiko 5 itu ada yang sudah baru dengan mesin 4R36, 4R35 juga. Ada juga yang masih lama, kayak gini. Ini mesin masih pakai lama 7S26. Perbedaannya salah satunya adalah di logonya. Di logo ini adalah logo 5 di dalam tameng, sedangkan kalau yang ini tuh sebenarnya adalah logo Superman, kayak gitu. Nah, untuk Seiko sendiri secara komunitas itu paling banyak kalau di Indonesia dari yang aku lihat di grup-grup Facebook itu. Jadi kalau teman-teman mau ngejual jam Seiko kalian itu cenderung lebih gampang daripada jam-jam merek lain, kayak gitu. Oh ya, aku mau nambahin juga untuk Casio sendiri itu unfortunately dia nggak bikin jam otomatis. Jadi hanya ketiga brand ini yang membuat jam otomatis. Oke. Kayaknya itu aja untuk rekomendasi jam tangan dari Jepang. Untuk teman-teman yang baru mau mulai jam tangan, please like, comment, and share untuk video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.